Kita akan awali dari Jakarta Pusat, Semarang, budaya festival Betawi di semua hotel-hotel yang ada di Jakarta Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Dalam video ini, saya berada di Hotel 101 Urban, Jakarta Tamrin pada hari Minggu tanggal 17 Agustus tahun 2025 untuk mengikuti acara Festival Betawi Rasa Merdeka 2025 yang diadakan oleh Hotel 101 Urban, Jakarta Tamrin. Untuk lengkapnya, kita simak video ini. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati. Selamat datang kepada Bapak Arifin, selaku Wali Kota Administrasi Kota Jakarta Pusat, beserta Ibu Yutri Yeni Arifin, selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Pusat. Saya ucapkan juga selamat datang kepada seluruh keluarga lembaga kebudayaan Betawi. Selamat datang kepada Bapak Beki, selamat datang kepada Bapak Imron, selamat datang kepada Bapak Yahya, dan selamat datang juga Hotel Manager 101 Urban Jakarta Tamrin. Kepada Bapak Anja Sulistyo, saya persilakan. Semua yang terhormat Pak Wali, Bapak Arifin beserta Ibu, terima kasih banyak Pak berkenan hadir di hotel kita Pak. Yang berikutnya, perwakilan dari Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Bapak Imron Hasbullah, Sekretaris Umum Lembaga Kebudayaan Betawi, terima kasih Pak. Yang berikutnya Bapak Yahya Andi Putra, anggota kehormatan Lembaga Kebudayaan Betawi, Bang Kojek Rep Betawi, terima kasih Bang, musisi kebanggaan kita semua. Rekan-rekan dari media, terima kasih juga yang sudah hadir, serta seluruh tamu undangan yang hadir pada sore hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya semua kita dapat berkumpul di Hotel 101 Urban Jakarta Tamrin dalam acara yang penuh makna, yaitu Festival Betawi Rasa Merdeka 2025. Bapak Ibu yang saya hormati, festival ini kami persembahkan sebagai bentuk penghormatan terhadap budaya Betawi yang menjadi akar sejarah Jakarta, sekaligus merayakan semangat kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Betawi bukan hanya identitas masyarakat Jakarta, tapi juga warisan budaya yang harus terus kita jaga dan lestarikan. Melalui acara ini, kita bisa mengenal lebih dekat sejarah seni musik dan juga kuliner Betawi, khususnya di wilayah Jakarta Pusat. Karena kita percaya budaya Betawi adalah wajah ramah tamah Jakarta yang selalu terbuka menyatukan keberagaman. Kami juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Lembaga Kebudayaan Betawi, dan para musisi Betawi, dan Bapak Wali Kota dan Ibu, dan media yang sudah hadir, yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Kehadiran Bapak Ibu semua menjadi energi besar bagi kami untuk terus mengangkat budaya lokal dalam setiap kegiatan. Harapan kami adalah semoga acara ini hanya menjadi hiburan, tapi juga menjadi pengingat bahwa budaya Betawi harus dikenal masyarakat, dicintai oleh generasi muda, dan dikenal hingga dunia internasional. Sambutan hangat dari perwakilan Lembaga Kebudayaan Betawi, kami panggilkan Bapak Beki yang akan memberikan sambutan pada sore hari ini dari Lembaga Kebudayaan Betawi. Silakan Bapak. Sulistyo dan seluruh karyawan dari 101, namanya agak-agak ini saya, Pak Wali Kota dan Ibu, Pak Arifin, teman-teman dari Lembaga Kebudayaan Betawi
Ini seniman kita, Bang Kojek, jauh datang dari Paris ya untuk acara ini, luar biasa. Tentu saja bersama Lembaga Kebudayaan Betawi, saya mengapresiasi dan berterima kasih kepada 101 Urban Hotel Tamrin ini. Kenapa? Karena menggelar festival Betawi dalam rangkaian HUT kemerdekaan. Saya kira hotel-hotel lain biasanya bikin festival Betawinya saat HUT Jakarta, tetapi hotel ini bikin pada saat HUT kemerdekaan. Tentu saja semangatnya ini patut kita apresiasi. Yang kedua, saya kira 101 ini bisa menjadi pionir di dalam upaya tadi pengenalan kuliner Betawi secara lebih masif, lebih marak. Kenapa? Karena banyak kuliner Betawi yang sudah masuk dalam warisan budaya tak benda WTTB. Nah, di sini ada Bang Yahya, ada Bang Imbong yang sehari-hari ngurusin bagaimana seni budaya Betawi itu masuk di dalam catatan warisan budaya tak benda yang sekarang jumlahnya sudah 85. Nah, ini tentu tahun ini bahkan Bang Imbong itu untuk wilayah Jakarta Pusat Wali itu ada 2 Bang Imbong yang diusulkan ya, yaitu sate tahu dan seset kulit kambing. Ini satu tradisi bagian dari budaya Betawi yang ada di Jakarta Pusat yang tahun ini kita usulkan untuk menjadi warisan budaya tak benda. Kalau kita lihat letaknya di sini, Kebon Siri, sebetulnya banyak yang monumental di sini. Dulu kita kenal ada Pasar Loak di sini. Ya, Pasar Loak. Mungkin sekarang udah nggak ada. Tetapi nama itu legend sebetulnya. Kita men-challenge nih Hotel 101 untuk nyiapin kuliner Betawi yang legend gitu di hotel ini. Sehingga kalau orang mau makan itu datangnya kemari. Dulu misalnya yang sudah legend itu terkenal sop buntut orang ke Borobudur. Dulu kalau begadang malam bubur HI gitu kan. Nah, kita nggak tahu nih hotel ini punya unggulan apa yang dipilih. Itu aja saya ingin men-challenge itu kepada manajemen untuk menyajikan kuliner Betawi yang saya yakin pasti diterima oleh pengunjungnya yang datang ke sini. Apalagi ini berada di ring 1 istilah Bang Kojek, karena dekat Balai Kota, dekat Monas, dekat Istana dan sebagainya. Sekali lagi selamat dan terima kasih kepada seluruh jajaran manajemen Pak Wali yang luar biasa perhatiannya kepada upaya-upaya pengembangan budaya dan kuliner Betawi ini. Kami dari LKB sekali lagi semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Bapak Wali Kota Administrasi Kota Jakarta Pusat, kepada Bapak Arifin, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saya Bang Haji Beki Mardani selaku Ketua Umum Lembaga Kebudayaan Betawi, termasuk pada Bang Imron di sini. Kalau orang Betawi bilang kalau nama Imron manggilnya Bang Imbong, gitu ya. Itu dari dulu tuh. Terus juga yang terkenal musik kita Bang Kojek, utangan juga dong. Kemudian tentunya manajer hotel Bang Owan, Bang Anjas Sulistyo, mana Bang Anjas tadi? Oh iya, makasih. Ya, hadir juga di sini saya ditemani ada asisten. Hari ini patut kiranya kita bersyukur. Yang pertama syukurnya bahwa hari ini hari kita memperingati 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Saya kebetulan hari ini dari pagi habis selesai upacara Bang Haji Beki pakainya baju merah terus nih. Ya. Karena di sana nuansanya merah. Sampai tadi baru datang bertanya sama Pak Camat, Pak, Bapak kayak lagi Imlek aja baju merah. Ya, pokoknya hari ini merah lagi laku. Jadi kita hari ini pakainya merah dan putih. Ya, selamat tentunya seluruh warga Jakarta Pusat, khususnya segenap hotel 101 ya
ikut merayakan kegembiraan kemerdekaan 80 tahun, di mana hari ini juga One One menyelenggarakan satu acara festival Betawi yang tadi dinamakan apa tuh? Rasa kemerdekaan, apa tadi? Rasa merdeka gitu ya, yang hari ini. Boleh kita tepuk tangan dong untuk Hotel One One ya. Saya mengapresiasi, ya, menyambut baik, berterima kasih salah satu hotel di Jakarta Pusat telah menginisiasi, ya, kebudayaan Betawi masuk di Hotel One One. Dulu makanannya kerak telur gitu, makanan pokoknya makanan khas. Ya, saya tadi bicara nih sama Bang Beki, ya. Saya pikir perlu kita, asisten ekbang saya, tolong dicatat juga ini, ya. Nanti dengan LKB, Lembaga Kebudayaan Betawi, kita akan awali dari Jakarta Pusat, Semarang, budaya festival Betawi di semua hotel-hotel yang ada di Jakarta Pusat. Ya, kenapa? Ini tanahnya tanah Betawi. Ya, kita kalau ke berbagai negara diperkenalkan makanan khas negaranya dia. Nah, kita paling tidak, ya, Bapak Ibu para pemilik hotel, manajer hotel, perkenalkan makanan-makanan Betawi yang gak kalah dari makanan-makanan orang asing di sana. Ya, sekarang bukan penjajahan dalam bentuk perang. Sekarang penjajahan juga dalam bentuk ekonomi. Ya, kuliner udah masuk di mal-mal kita. Coba dilihat di mal-mal yang besar itu, makanannya makanan dari Korea, makanan dari China, makanan dari Amerika, Eropa dan sebagainya. Makanan kita nggak muncul. Nah, oleh karenanya saya mengajak, nanti kita lombakan aja Pak, ya Pak Ginting, ya kita ingin lombakan. Misalnya 1 bulan atau 1 pekan hotel dengan nuansa Betawi. Apa Betawinya? Pertama, budaya, seni budayanya. Kita kalau masuk di hotel-hotel di Jawa, itu ada musiknya, disambut tuh, ya, ada gongnya segala macam, ya, nggak ada salahnya. Budaya Betawi ini tempatnya bagus nih, ada amphitheaternya, ya, tampilkan berbagai jenis budaya Betawi, munculkan di sini, biar warga masyarakat, para pengunjung yang dari berbagai daerah dia tahu, ya, belum banyak, ya, bukan cuma orang asing, orang yang ada di Indonesia kenal dengan budaya Betawi. Ya, kapan lagi kita kenali budaya Betawi? Apalagi undang-undangnya udah ada, ya, undang-undang Jakarta itu udah dimuat dalam pasalnya, sebutkan tuh budaya Betawi harus menjadi ibu dari semua budaya yang ada di Jakarta. Ya, jadi saya minta tolong apa yang udah ada di Hotel One One ini untuk kita akan teruskan, ya. Budayanya, seni budaya main di sini, tari-tariannya ada, ojek udah, ya, bisa tampil di sini. Makanan kulinernya, apa aja makanan kuliner tadi yang disebutin tuh. Ini nasi goreng kambing, nasi uduk pot kacang, ya, soto mie, wah macam-macam, ya. Belum lagi yang namanya kue rangi, wah itu jarang orang ketemu tuh sekarang tuh, ya. Dan kalau kita ingin tampilkan itu makanan-makanan yang seperti itu udah legend, udah susah dicarinya tuh, kayak kue rangi, ya, dan lain-lain tuh yang kita cari, itu kalau kita tampilkan luar biasa, ya, ditampilkan dalam sepekan Betawi di semua hotel-hotel yang ada di Jakarta, termasuk makanan-makanan breakfastnya. Kalau pagi breakfast tuh ada pilihannya, salah satu makanan lokal Betawi ya tunjukkan di situ. Jadi biar kenal, jangan semua makanan yang umum semua, ya. Nah, ini saya rasa penting agar ini bagian dari upaya kita melestarikan budaya Betawi, makanan Betawi, yang untuk generasi anak cucu bangsa kita. Untuk makanan-makanan yang ada di meja, lalu agar kita mempersingkat waktu dan segera melanjutkan ke acara selanjutnya, mungkin kita segera undang untuk selanjutnya kita akan ada talk show. Saya mengundang Bapak Imran Hasbullah
Bapak Yahya Andi Saputra dan Bapak Kojek Betawi untuk kita maju bersama membahas mengenai budaya Betawi di Hotel One One Urban Jakarta Tamrin di Jakarta Pusat. Kepada Bapak Ibu silahkan untuk menempati kursi budaya Betawi. Mungkin Babe mau memperkenalkan sedikit kepada yang baru datang atau anak-anak muda nih Be di sini baru pada hadir. Mungkin bisa perkenalan dulu Babe. Silakan Babe Yahya Andi Saputra. Pondok Labu ada keramat. Cakep. Keramat tua pakai kelambu. Cakep. Bapak Ibu yang terhormat, salam sehat dan sejahtera selalu. Amin. Bang Kojek mau dibalesin Bang Kojek mungkin? Ya. Oh. Oke, ini adalah Bapak Yahya Andi Saputra dari Lembaga Kebudayaan Betawi. Salam kenal semuanya. Selanjutnya mungkin Bang Kojek kita perkenalan dulu biar pada kenal nih Bang Kojek, banyak banget anak muda Iya. yang belum tahu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amrullah. Ya, tapi biasa dipanggil dengan Kojek. Saya musisi. Aduh, Pak. Iya. Itu Muhammad Amrullah. Iya. Terus kemudian dipanggil namanya Ojek. Itu dari mana jalan? Mana tuh? Kebetulan. Iya. Alhamdulillah dulu zamannya SMP sering makan permen Kojek jadi panggil Kojek. Oh, itu sejarahnya ternyata. Zaman saya tuh permen Ojek bengkok ya. Namanya bengkok. Iya Beko, kalau sekarang Beki kan. Pak Bekti. Ya, saya dipanggil Kojek, saya musisi Betawi, rap dengan gaya Betawi mencampurkan budaya hip hop dengan musik Betawi karena saya manggung juga pakai DJ dan gabung promo. Alhamdulillah tadi disinggung Bang Miki dari Paris kemarin habis nemenin istri kuliah di Paris 1,5 tahun, itu ngambil geopolitik dan diplomasi budaya di Sorbonne University. Lagi kata, ya. Alhamdulillah istri juga dan saya sekarang juga sedang terus mengembangkan Kojek Rap Betawi biar Kojek Rap Betawi bukan cuma ada di Jakarta performnya, tapi bisa ada di kota-kota lain di Indonesia dan kota-kota lain di dunia. Alhamdulillah di tahun lalu saya juga manggung di Paris, dan di 2023 kayaknya saya sempat ketemu Pak Arifin di Paris. Jadi alhamdulillah saya sekarang bawa Kojek Rap Betawi melintasi berbagai macam festival di dunia. Kemarin juga alhamdulillah di 3 Agustus juga baru ada di kota lain di Jogja, saya manggung di Art Festival. Karena sebagai anak Betawi saya bangga bisa merdeka bukan cuma dari penjajah, tapi juga dari rasa takut buat mengangkat budaya sendiri. Karena menurut saya musik saya adalah cerminan semangat juang. Mantap, tepuk tangan dulu buat narasumber kita nih. Oke. Ya, abis ini yang mau nonton Kojek Rap Betawi bisa langsung ke kota tua. Saya ada promosi ya. Saya ada perform jam 8 malam. Anak-anak sebelum hi-fi kayaknya. Oh iya, baik. Jadi nanti habis nonton Bang Kojek kita nonton hi-fi, ceritanya promosi balik lagi dong. Betul. Tapi nggak lanjutin tadi. Boleh. Oh, nih. Gimana tuh Bang Kojek? Mohon maaf ya soalnya penyiar juga jadi banyak ngomong. Iya, ya. extrovert banget ya, gitu. Benar kata Bang Becky dan Bang Arifin tadi, bahwa One ini terletak di tempat belanja paling oke di Jakarta, itu ada Tanah Abang yang dari sampai Jakarta Pusat, gitu ya, ada Tamrin City. Bahwa dari manapun orang-orang datang ke sini, dari Malaysia, dari berbagai negara, juga hadir ke sini. Harusnya orang-orang ini punya tanggung jawab mengenalkan budaya Betawi kepada tamunya yang hadir dari berbagai macam. Mantap, luar biasa Bang Kojek. Siap. Kita ini berada pada kawasan yang saat itu ketika di 1700 kota tua itu sudah kebok, orang sini bilang kebok. Maka ada pemikiran pemindahan kawasan hunian dan administrasi lebih ke selatan. Maka kemudian diputuskanlah apa yang dikenal dengan Westervreden. Ya, Westervreden. Itu kawasannya sampai kepada sini. Sampai kepada sini, kalau sana itu ke timurnya itu pada Wates Senen ya. Sebelum itu memang ketika terjadi pembangunan pasar ya, pada zaman kolonial tahun 1700-an itu pembangunan pasar, terutama Tuan Pinken itu, Pinken Pasar Senen,
Kemudian dia juga membangun pasar Tanah. Maka kawasan ini saat itu otomatis mengimbas atas dasar munculnya dua pasar itu tahun 1700-an ya. Dan kemudian kawasan ini semakin menjadi terkenal ketika memang pemindahan kawasan. Seperti nanti kita lihat pembangunan istana ya, sekarang kita kenal istana ya, kemudian departemen keuangan, kemudian itu yang disebut dengan Wereldvrede. Nah, pada masa 1200-an, pada tahun 1900-an, 1920 itu kemudian muncul apa yang kita kenal dengan pergerakan nasional. Kawasan sini juga menjadi lumbung bagi nasionalis yang muncul pada saat itu. Jadi Jakarta Pusat ini adalah tempat yang memang banyak sejarahnya. Salah satunya yang anak-anak muda tahu bukan cuma yang Persija yang sekarang, tapi Persija adalah juga awal cikal bakal perjuangan melalui sepak bola. Karena dulu warga pribumi tidak boleh main bola di lapangan ganda. Akhirnya Muhammad Hussein Tamrin memberikan uangnya sebesar 2.000 gulden. Nggak tahu ya sekarang berapa itu gulden ya sekarang. Itu untuk bikin lapangan agar pribumi bisa main sepak bola dan melakukan waktu itu ada kebakaran besar di daerah sana. Itu juga menjadi ladang untuk ngumpulin amal gitu untuk melakukan hal itu. Jadi ya perjuangan memang benar berawal dari Jakarta Pusat itu banyak banget perjuangan, banget ya Monas sama Pilkada dan lain-lain. Ini tadi yang disampaikan Pak Wali sama Bang Beki memang ini kawasan bersejarah. Jadi banyak hal yang sebenarnya publik harus tahu. Gitu. Misalkan juga ini kalau nggak salah di belakang sebelah sana Bang Yaya ya, rumahnya komposer Betawi Bapak Ismail Marzuki. Gitu. Tapi udah dijual sekarang. Tapi minimal kawasan sini memang penuh sejarah. Lalu ada pantai asuhan di belakang ini kan juga, pantai asuhan juga cukup lama gitu. Beberapa hal. Lalu nanti di sebelah sananya itu ada, sekarang udah dibongkar rumahnya Pak Rahmat Kartolo juga. Jadi intinya memang tadi yang Bang Kojek sampaikan berawal dari Jakarta Pusat. Ini sebenarnya bicaranya udah Nusantara dan dunia Bang Kojek ya. Gitu. Ada juga di Cideng itu ada namanya Camp Cideng. Jadi di era tahun 42 pasukan Jepang masuk kuasain Batavia, orang-orang warga Indo pada saat itu ditangkap-tangkapin ditaruh di Camp Cideng. Nah itu turun-turun aja pada datang kemari Mbak Vita. Jadi dalam artian sebenarnya banyak daerah pariwisata yang turun aja pada datang nih ke daerah Jakarta Pusat itu mereka napak tilas lah. Dulu kakek neneknya pernah berada di situasi yang suram gitu. Makanya nanti kita rencana juga ingin memberikan narasi-narasi kekuatan ini untuk bisa diketahui dan mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut. Oke, kita sambil semangat ceritanya. Oke, 1, 2. Ini gue kasih tahu mau beli baju di pasar baru jadi ibu kota sampai ke rumah gue datang ke jauh sebelum sampai masih yang sampai pasar gue kita jalan akan mulai juga banyak ide kasih enak-enak telur sedep bagian jangan lupa kasih kuning pasar BDK telur cuma goceng kata balon nasi ya betul semua mereka Betawi Manggarai gue pacar gue lagi dari jaksa gue tinggi masa gue dari sini nasi uduk sambal bekal
Sambil duduk nggak sampai jangan dia dibuka sampai lagi itu yang kote nggak semua jangan sampai masih yang sampai asal itu yang kote